Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan memaparkan tugas analisis karya periode modern dan pasca modern. Baik, yang pertama kami menganalisis karya pasca modern yaitu Tuxedo. Tuxedo wanita pertama diperkenalkan oleh YSL pada tahun 1966 sebagai bagian dari koleksi musim gugur atau dingin. Desainer di balik kreasi ikonik ini adalah YSL sendiri. Lalu selanjutnya ada analisis estetika visual Tuxedo wanita YSL. Yang pertama ada bidang. Tuxedo ini menampilkan garis-garis tegas dan lurus, menciptakan siluet yang bersih dan terstruktur. Lapel dan saku menghadirkan bidang geometris yang kontras dengan lekuk tubuh pemakaiannya. Yang kedua ada warna. Dominasi warna hitam klasik memberikan kesan elegan dan sophisticated. Kontras warna muncul dari kemeja putih yang dikenakan di balik jas, menciptakan visual yang tajam dan menarik perhatian. Lalu yang ketiga ada tema. Yang pertama ada tema androgini, menggabungkan elemen maskulin dan feminim. Yang kedua ada tema kesetaraan gender dalam fashion. Lalu yang keempat ada bentuk. Potongan maskulin dari jas disesuaikan untuk menonjolkan lekuk tubuh wanita. Pinggang yang ramping dan bahu yang terstruktur menciptakan siluet yang feminim namun kuat. Lalu yang kelima ada volume. Jas memiliki volume yang cukup di bagian bahu dan lengan, memberikan kesan kekuatan. Celana panjang yang lurus dan pas menciptakan keseimbangan dengan volume atas, menghasilkan proporsi yang harmonis. Kesimpulannya, Tuxedo wanita YSL ini merupakan simbol revolusi dalam fashion, mendobrak batasan gender tradisional dan meredefinisi konsep elegansi wanita. Desain ikonik ini tidak hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga menyuarakan pesan kuat tentang kesetaraan dan kebebasan berekspresi melalui busana. Lalu yang kedua, kami menganalisis karya periode modern, yaitu Calvin Klein, koleksi Raf Simons. Koleksi Raf Simons, Calvin Klein, Pre-Fall 2018 merupakan salah satu karya penting Raf Simons saat menjabat sebagai direktur kreatif Calvin Klein. Koleksi ini memadukan estetika Americana klasik dengan eksplorasi futuristik yang khas, menggali budaya pop dan film, termasuk referensi kuat dari sinema seperti Jaws dan The Shining. Pestis dalam konteks ini adalah teknik mencampurkan berbagai referensi tanpa pretensi hierarki, menciptakan dialog lintas era, gaya, dan makna. Lalu ada analisis secara bidang. Bidang dalam koleksi ini cenderung bersifat clean dan simetris, mencerminkan pengaruh minimalis modern. Meski demikian, Raf Simons menghadirkan kontras melalui penggunaan pola dan lapisan, seperti kombinasi denim dan latex atau gabungan jas struktural dengan material berbasis plastik. Lalu bidang dibagi menjadi dua, yaitu tekstur bidang dan dimensi. Tekstur bidang beragam mulai dari halus atau latex hingga kasar atau denim dan kain rajut. Yang kedua ada dimensi, cenderung menampilkan garis-garis tegas dengan siluet panjang dan lebar, memberi kesan tegas sekaligus dramatis. Lalu yang kedua ada warna. Warna menjadi elemen kunci dalam koleksi ini. Raf menggunakan palet Americana klasik dengan twist modern. Warna dominan merah, biru, putih, mengacu pada patriotisme Amerika. Aksen berwarna kuning terang, orange, dan hitam. Warna-warna cerah seringkali dipadukan dengan monokromatik, menghasilkan harmoni dinamis antara tradisi dan futurisme. Lalu yang ketiga ada tema. Tema utama koleksi ini adalah reinterpretasi budaya Amerika. Raf Simons menggali tema nostalgia dan ketegangan. Referensi sinema seperti jaket dan pakaian hujan plastik yang mengingat pada kostum film thriller. Latex, plastik transparan, dan denim merefleksikan elemen urban yang digabungkan dengan tradisi rustik Amerika. Lalu yang keempat ada bentuk. Raf memainkan bentuk secara eksperimental namun tetap wearable. Siluet oversize dengan elemen tailored coach panjang, celana lebar, dan rok midi dengan detail shoulder pads besar, layering dan lipatan simetris yang menonjolkan tubuh tanpa membatasinya. Beberapa potongan menampilkan elemen tidak sejajar, memberikan kesan edgy. Lalu yang kelima ada volume. Volume dalam koleksi ini cenderung dramatis dan besar, dengan fokus pada pakaian luar atau outwear yang memberikan efek puff up, bagian dalam lebih ramping dan fit, menciptakan ilusi visual antara besar dan kecil. Sekian dari tugas yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.